Fahri, ini kan mundurnya Yusril Iza Mahendra mungkin dibilang kita agak terkejut, dibilang mungkin sedikit mendadak. Tapi apakah dari ini memang sudah rencana yang lama, yang memang terencana oleh Pak Yusril atau seperti apa? Apa yang menjadi alasan beliau mundur sebenarnya? Iya, sebenarnya kan secara internal proses pengunduran diri Pak Yusril dan rencana untuk mengundurkan diri itu sudah lama, ya sudah 1-2 tahun yang lalu sesungguhnya. Karena memang Pak Yusril merasa bahwa sejak tahun 98 sampai dengan saat ini beliau selalu berada di Partai Bulan Bintang dan telah 2 kali menjadi Ketua Umum PBB, kemudian apalagi namanya 1 kali Ketua Majelis Syuro dan seterusnya, sehingga memang untuk kepentingan pengembangan dan regenerasi partai politik, Prof. Yusril sangat menyadari bahwa memang telah satu keniscayaan untuk saat ini sudah harus dilakukan proses regenerasi gitu ya. Jadi ini sebenarnya merupakan rencana yang sudah cukup lama dan tentunya PBB punya mekanisme internal untuk menyikapi proses pengunduran diri itu. Makanya sesuai dengan konstitusi partai, forum tertinggi di bawah muktamar itu adalah musyawarah dewan partai atau MDP. Dan pada akhirnya melalui MDP itulah adalah forum yang tepat ya untuk Pak Yusril mengungkapkan pengunduran dirinya, sekaligus melalui forum MDP itu pula proses penunjukan penjabat ketua umum yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan dan bahkan sampai dengan pelaksanaan muktamar selanjutnya. Jadi ini sebenarnya telah melalui satu pertimbangan yang cukup matang, telah terencana gitu dan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang ada dalam Partai Bulan Bintang itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, tapi apa yang akhirnya memantapkan beliau, meyakinkan beliau akhirnya mundur juga di tahun ini, kemudian karena kita tahu apakah ini memang karena adanya kita tahu sekarang sedang masuk pemilu dan beliau begitu kita lihat di sini perolehan suara PBB pun akhirnya turun, apakah beliau merasa bertanggung jawab dengan suara ini atau seperti apa? Tidak, sama sekali tidak ada kaitannya dengan PBB tidak mendapat seat di DPR RI tentunya. Bahkan untuk tahun ini kan terdapat peningkatan, walaupun di DPR RI itu seatnya tidak capai parliamentary threshold, tapi untuk kabupaten, kota, provinsi kan cukup banyak ada peningkatan yang didapatkan oleh PBB. Jadi memang pertimbangan bukan sama sekali berkaitan dengan pertimbangan perolehan kursi dalam pemilu itu sendiri, tetapi momentumnya yang paling tepat sudah saat ini, artinya sudah mengawal proses pilpres telah selesai gitu ya. Nah, pilpres telah selesai, artinya satu agenda sangat penting dan sangat mendasar telah terlewati yang dibawa kepemimpinan Pak Yusril, sehingga beliau berpendapat bahwa saat ini sudah saat yang paling tepat, momentum yang sudah sangat tepat untuk disampaikan dalam musyawarah Dewan Partai yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei kemarin gitu ya. Nah, jadi saya kira ya itu sudah sangat sesuai dengan pilihan waktu dan momentum yang tepat sebenarnya. Oke, jadi lebih kepada momentum ya, bukan karena ada gejolak-gejolak lainnya di dalam internal ataupun hal-hal lain ya, Pak Fahri ya? Tidak ada. Oke. Sama sekali tidak ada. Oke, bagaimana dengan tawaran-tawaran? Mungkin ada tawaran-tawaran yang lebih menarik dari luar partai seperti itu, Pak Fahri? Iya, kalau Pak Yusril selama ini kan seperti yang kita ketahui bahwa beliau itu kan punya kapasitas gitu ya. Kapasitas intelektual, kapasitas keilmuan, seorang cendekiawan, seorang teknokratis, dan bahkan juga seorang ketua umum gitu ya. Jadi sebenarnya apakah dari aspek ketua umum, dari aspek kapasitasnya itu semua bisa didaya gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau Prof. Yusril itu sendiri keluar dari partai politik juga, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan andaikan kalau negara membutuhkan yang bersangkutan ya untuk mengabdi ataupun mungkin membutuhkan pikiran-pikiran dan keilmuannya untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Jadi Pak Yusril merasa kalau andaikan di luar partai politik itu jauh lebih leluasa, jauh lebih bebas untuk bagaimana berkontribusi untuk bangsa dan negara tanpa harus dipandang dan adanya satu sekat-sekat pemahaman bahwa ini ada kepentingan partai politik atau ada kepentingan praksis. Tetapi kalau beliau dalam kapasitasnya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang yang punya keilmuan, ya saya kira itu jauh lebih tepat sesungguhnya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi kapasitas beliau itu sudah lebih besar dari partai politik sebenarnya. Jadi kalaupun hari ini Prof. Yusril di luar partai politik, tentunya saya kira itu juga lebih berharga untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi dengan demikian, ketika nanti dibutuhkan oleh bangsa dan negara, ada panggilan tugas atau ada panggilan untuk pengabdiannya kepada bangsa dan negara yang lebih luas, saya kira bisa diterima oleh semua kalangan bahwa tidak lagi
hadir dengan satu aspirasi kelompok tertentu atau kelompok partai politik gitu ya. Oke. Tetapi betul-betul sudah berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas.